Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Al-Akbar Kusumajati sebagai perwakilan dari kelompok ini untuk menampilkan atau menjadi MC di presentasi kali ini. Dan ini adalah anggota kelompok kami yang membuat makalah ini. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjutkan ke pembahasan dan lain-lain. Selamat datang di video penjelasan mengenai aplikasi teori matematika dalam bisnis dan teknologi informasi. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana konsep-konsep matematika diskrit berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan inovasi di dunia bisnis dan teknologi informasi. Mari mulai dengan memahami latar belakang dari topik ini. Seperti penjelasan di layar, matematika diskrit adalah cabang ilmu yang menyediakan dasar logis untuk memecahkan berbagai masalah kompleks. Dalam dunia bisnis, penerapan matematika adalah kunci dalam pengambilan keputusan berbasis data dan menciptakan strategi inovatif. Matematika diskrit mencakup berbagai konsep seperti teori graf, kombinatorika, dan probabilitas. Misalnya, teori graf digunakan untuk menyusun rute distribusi terpendek dan mengoptimalisasikan jaringan transportasi. Ini membantu perusahaan mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi kerja. Dengan menggunakan model matematika, perusahaan dapat merencanakan dan mengelola sumber daya mereka dengan baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rumusan masalah. Seperti beberapa pertanyaan kunci yang diangkat dalam makalah ini adalah: bagaimana konsep matematika diskrit dapat diterapkan dalam bisnis dan teknologi informasi? Apa manfaat utama dari penggunaannya, dan bagaimana hasil penelitian sebelumnya menunjukkan peran signifikan matematika diskrit dalam efisiensi operasional dan inovasi teknologi. Dan tujuan dari makalah yang kita buat adalah untuk menganalisis penerapan teori matematika diskrit dan menjelaskan manfaat praktisnya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan. Dengan pemahaman mendalam, kita berharap dapat mengungkap kontribusi penting matematika diskrit dalam mendukung inovasi. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan bagi para pengambil keputusan di berbagai sektor bisnis. Di pembahasan, kita akan membahas 3 jurnal yang akan mengulas penerapan matematika diskrit dalam berbagai bidang. Setiap jurnal memiliki perspektif yang berbeda-beda mengenai bagaimana matematika dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda juga. Dan di sini kita akan membahas tentang kritik jurnal tersebut dan persamaan dan perbedaan antar jurnal dan kesimpulan dari bahasan yang ada di atas ini. Pada jurnal pertama, kita akan membahas tentang jurnal yang berjudul Peran Matematika dalam Pengembangan Teknologi Informasi. Jurnal ini ditulis oleh Hafiz Bahrun Yusuf dan lain-lain. Tujuan penelitian dari ini adalah untuk menjelaskan bagaimana teknologi yang canggih dapat memudahkan berbagai aktivitas seperti penyelesaian masalah, meningkatkan kreativitas, dan membantu dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka atau studi literatur. Penelitian ini mengandalkan dokumentasi dari penelitian-penelitian dahulu serta literatur yang telah berkaitan dengan kajian teori. Metode ini terdiri dari 3 bagian utama: pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Hasil utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa matematika memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, matematika juga berkontribusi signifikan terhadap berbagai bidang ilmu, termasuk teknologi informasi. Penelitian ini menyoroti berbagai peran penting matematika dalam teknologi, terutama dalam penggunaan algoritma. Algoritma adalah langkah atau prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan bantuan sistem komputer atau bahasa pemrograman seperti Pascal, Java, dan Visual Basic. Fungsi dari algoritma matematika adalah untuk membantu pengguna dalam merancang program sebelum membuat program dengan bahasa pemrograman. Dari penelitian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa matematika tidak hanya berperan dalam pengembangan teknologi informasi, tetapi juga menjadi dasar bagi inovasi dan kemajuan berbagai bidang.
Pada jurnal kedua ini kita akan membahas tentang penerapan matematika algoritma dalam bidang komputer. Jurnal ini ditulis oleh Zulaini, Musruro, NST, dan lain-lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana algoritma dalam membantu memecahkan masalah tertentu dengan logis dan sistematis. Algoritma dapat digunakan berulang kali untuk menyelesaikan masalah yang sama dan juga dapat menyederhanakan pemecahan masalah yang kompleks. Dalam bidang komputer, algoritma pada umumnya digunakan untuk merancang langkah-langkah sistematis yang membantu dalam memecahkan masalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah review jurnal dan review buku. Penelitian mencari jurnal dan buku menggunakan kata kunci algoritma dalam 183 bidang komputer. Pengumpulan data dilakukan dengan mendokumentasikan semua jurnal yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan 11 artikel jurnal dari 2018 sampai 2023 dan satu buku online di tahun 2015. Lalu artikel ini dirangkum dan dijadikan satu pembahasan yang utuh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa teori graf sebagai cabang ilmu matematika mempelajari grafik dari permasalahan yang muncul. Salah satu metode yang dipelajari adalah minimum spanning tree atau MST, di mana algoritma Kruskal digunakan untuk menentukan jarak terpendek atau pohon minimum dari sebuah graf. Penelitian ini menemukan bahwa teori graf dapat diterapkan pada jaringan komputer sehingga jumlah perangkat yang dibutuhkan dapat diketahui dengan efisien. Selain itu, algoritma seperti pencarian, algoritma Boyer-Moore dianggap memiliki hasil yang baik dalam mencocokkan string dari arah kanan ke kiri. Dengan adalah istilah berbasis web, diharapkan pengguna dapat memperoleh informasi dengan cepat tanpa batasan ruang dan waktu. Perancangan dan pembuatan aplikasi menggunakan algoritma dengan melakukan urutan langkah-langkah logis pada penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Dari penelitian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penerapan algoritma dalam bidang komputer sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian masalah. Dengan pemahaman yang tentang algoritma, kita dapat menciptakan solusi dan inovatif, responsif terhadap kebutuhan pengguna. Pada jurnal ketiga ini, yang berjudul Penerapan Subpokok Fungsi pada Matematika Ekonomi terhadap Fungsi Permintaan dan Fungsi Penawaran, berfokus pada ekonomi. Jurnal ini ditulis oleh Ermas Marlina dan Dadang Ruhyat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas mahasiswa selama pembelajaran subpokok fungsi pada matematika ekonomi, khususnya terhadap fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui respon mahasiswa saat pembelajaran fungsi pada matematika ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen. Pemilihan sampel tidak dilakukan secara acak karena pada materi subpokok fungsi pada matematika ekonomi terdapat pada jadwal perkuliahan mahasiswa prodi administrasi bisnis semester 1 yang terdiri dari satu kelas. Di sini penelitian ini digunakan adalah one shot case study. Berdasarkan hasil studi atau penelitian, analisis terhadap lembar observasi menunjukkan bahwa aktivitas mahasiswa selama pembelajaran subpokok fungsi pada matematika ekonomi meningkat. Hasil menunjukkan bahwa mahasiswa merespons positif terhadap pembelajaran subpokok fungsi terhadap fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Dari hasil wawancara dengan mahasiswa administrasi, disimpulkan bahwa subpokok fungsi berguna dalam menyelesaikan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Mahasiswa lebih memahami bahwa penerapan matematika ekonomi dapat digunakan sebagai dalam kehidupan sehari-hari, serta memahami hukum permintaan dan hukum penawaran dalam kegiatan ekonomi. Kesimpulannya adalah penerapan subpokok fungsi pada matematika ekonomi sangat baik untuk diterapkan di kuliah ilmu. Pemahaman yang baik fungsi permintaan dan penawaran dapat membantu mahasiswa dalam kegiatan jual beli dan pengambilan keputusan ekonomi. Setiap jurnal memiliki kelebihan dan kekurangan. Jurnal pertama dan kedua bersifat teoritis, sementara jurnal ketiga menggunakan pendekatan eksperimen. Ini menunjukkan bahwa penerapan matematika harus sesuai dengan konteks masing-masing bidang. Dari analisis ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penerapan teoritis matematika sangat penting dalam bisnis dan teknologi informasi. Konsep-konsep ini tidak hanya membantu dalam memecahkan masalah,
tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang baik dengan pemahaman yang mendalam tentang matematika. Perusahaan dapat berinovasi dan tetap kompetitif di pasar yang terus berubah-ubah. Sekarang saya akan membahas tentang inovasi yang didapat dari ketiga jurnal tersebut. Dalam konteks bisnis dan teknologi informasi yang semakin kompleks, penerapan konsep matematika menjadi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Berdasarkan analisis dari tiga jurnal yang telah dibahas, kami mengusulkan inovasi aplikasi yang berintegritas dalam matematika yang untuk mendukung pengambilan keputusan yang baik, yaitu adalah Smart Decision Maker atau SDM, adalah aplikasi berbasis web yang menggabungkan berbagai konsep matematika untuk memberikan solusi analitis bagi pengambil keputusan dalam bisnis. Aplikasi ini juga memiliki berbagai fitur utama, antara lain optimalisasi rute distribusi menggunakan teori graf untuk menghitung rute distribusi terpendek dan paling efisien, analisis data pelanggan menggunakan algoritma untuk menganalisis data pelanggan dan mengidentifikasi pola perilaku dengan menerapkan teknik kombinatorika dan probabilitas, simulasi permintaan dan penawaran menggunakan fungsi matematika untuk mensimulasikan skenario permintaan dan penawaran. Fitur ini akan membantu perusahaan dalam merencanakan produksi dan mengelola inventaris dengan lebih baik. Dashboard yang interaktif menyediakan visualisasi data yang interaktif dan memudahkan pengguna dalam memahami hasil analisis. Rekomendasi strategis berdasarkan analisis yang digunakan, aplikasi ini akan memberikan rekomendasi strategis yang dapat diambil oleh manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Rekomendasi ini mencakup perubahan dan strategi pemasaran, pengelolaan sumber daya, dan pengembangan produk. Manfaat dari aplikasi Smart Decision Maker antara lain adalah meningkatkan efisiensi operasional, mengambil keputusan yang lebih baik, adaptasi terhadap perubahan pasar, meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk mengimplementasikan aplikasi Smart Decision Maker, langkah-langkah yang dilakukan adalah menganalisis kebutuhan, desain aplikasi, pengembangan aplikasi, pengujian pada aplikasi, peluncuran ke pasar, dan pemeliharaan dan pembaruan secara berkala. Evaluasi aplikasi Smart Decision Maker dapat dilakukan melalui umpan balik pengguna, studi kasus, dan melakukan sebagai bukti keberhasilan aplikasi. Potensi pengembangan aplikasi ini meliputi integrasi dengan sistem RVF, mengembangkan fitur AI, ekspansi ke sektor lain. Di penjelasan terakhir ini kita akan menyimpulkan bahwa penerapan teori matematika diskrit memiliki peran yang sangat penting di dunia bisnis dan teknologi informasi. Matematika diskrit membantu dan mengambil keputusan yang lebih baik dan mendukung inovasi. Kami juga memberikan beberapa saran seperti meningkatkan pendidikan matematika dalam penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi penerapan konsep-konsep ini di berbagai bidang. Institusi pendidikan juga perlu meningkatkan kurikulum matematika, terutama dalam konteks aplikasi praktis di bidang bisnis dan teknologi informasi. Selain itu, kolaborasi antara akademis dan praktisi dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan aplikatif. Dengan mengikuti saran-saran ini, diharapkan bahwa penerapan teori matematika diskrit dalam bisnis dan teknologi informasi dapat terus berkembang pesat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sekitar. Itu saja yang akan kami sampaikan dan presentasikan. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang telah disampaikan bermanfaat dan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.